Yo, halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, karena udah lama gak ambil judul baru, jadi kali ini Mimin bawakan judul Fresh from Open yang berjudul Only I Have an X Grade Summon. Dan kalau begitu, mari kita masuk ke alur ceritanya. Saat ini, di dalam sebuah game, terlihat jika seseorang sedang menantang Tower of Trial. Dan dengan apa yang dilakukannya, ia harus menghadapi berbagai monster kuat yang berjaga di tiap lantainya. Di mana dari hal tersebut, MC kita yang memiliki nickname Gajinu, dirinya cukup tertantang dengan lawan yang dihadapinya. Dan seperti yang ia bilang, tak peduli seberapa keras para monster itu berusaha, itu semua akan sia-sia. Karena tak lama lagi dirinya akan menyelesaikan lantai 100 dari game tersebut. Lantai terakhir yang perlu diselesaikan. Terutama tentang Gajinu sendiri, ia merupakan player ranking pertama dalam game Battle of Summoners. Tapi tentang game yang dimainkan olehnya itu merupakan game yang sedikit mati. Karena game tersebut tidak populer dan memiliki tingkat kesulitan yang hanya meninggalkan beberapa pemain veteran saja. Tapi meski begitu, para pemain yang bertahan tetap setia untuk memainkannya. Bahkan mereka mengetahui jika Gajinu tetap menjadi ranking 1. Hanya saja beberapa dari mereka sendiri penasaran, apakah Gajinu benar-benar player free to play? Jadi mengapa ia bisa sehebat itu? Dan yang lainnya memberitahukan jika kelas Celestial Sun milik Gajinu memang luar biasa. Bahkan ia memecahkan rekor time attack daily dungeon lagi. Juga yang lebih mengherankannya, bagaimana bisa si ranking 1 itu menyelesaikan Chaos Realm hanya dalam 47 detik. Jadi, apa mungkin ia menggunakan cheat? Mengalihkan obrolan publik, terlihat jika Baekjeon yang merupakan One Heaven 5 Emperor bertanya kepada Jinu, apakah dirinya sibuk? Apa mungkin dirinya berada di lantai 99? Dan menanggapi hal itu, Jinu sendiri telah menyelesaikan lantai 99 dari lama. Tapi Jinu sedikit mengabaikannya karena saat ini dirinya sedang sibuk. Terutama setelah ia menyelesaikan gamenya, menyelesaikan lantai ke-100. Sepertinya ia akan berhenti memainkan game Battle of Summoners. Sejujurnya, kehidupan Jinu di dunia nyata benar-benar kacau, di mana dirinya tergila-gila dengan game selama 10 tahun hingga ia memutuskan untuk tidak masuk sekolah. Dan yang lebih buruknya lagi, ia tidak memiliki pekerjaan tetap seperti kebanyakan orang. Meski kedua orang tuanya tidak mengatakan apapun, namun Jinu merasa jika mereka pasti sedih ketika melihat anaknya seperti ini. Jadi, karena Jinu mulai sadar akan kehidupannya, ia memutuskan untuk berhenti memainkan dead game tersebut serta berusaha untuk memperbaiki diri, di mana dirinya sendiri saja sudah berumur 24 tahun. Jadi, bukankah seharusnya berkegiatan selayaknya manusia? Jadi demi perbaikan hidup, Jinu berencana membawa karakter Gajinu miliknya menuju akhir cerita yang sempurna di dalam game tersebut. Yang mana itu artinya, ia harus menyelesaikan lantai terakhir ini dan selanjutnya berhenti memainkannya. Dengan tekad berhenti dari game, Jinu mulai berhadapan dengan monster yang menghuni lantai 100, di mana dirinya terus memperhatikan inventory yang dimilikinya. Bahkan meski Baekjeon sebelumnya mempertanyakan sesuatu terhadap Jinu, ia merasa jika Jinu sedang sibuk. Dan Rachel yang merupakan ranking 2 global, ia berkata kepada Baekjeon untuk beri saja Jinu waktu, karena Jinu jarang melihat chat windows. Juga ia kemudian memberitahukan Baekjeon jika sebenarnya saat ini Jinu sudah mencapai lantai 100. Di saat obrolan itu berlangsung, terlihat jika Jinu memanggil Whitewell ke dalam pertempuran, di mana di saat makhluk malaikat itu melayangkan serangan, Jinu memblokir serangan panah itu menggunakan kemampuan Waterfall dari Whitewell. Tapi meski begitu, Jinu sendiri merasakan situasi yang begitu serius, karena dampak serangan dari lawannya benar-benar hebat. Dengan hujan anak panah yang dilayangkan oleh makhluk terbang itu, pada akhirnya ledakan hebat terjadi karenanya. Jadi karena makhluk itu merasa jika serangan mereka berhasil mengenai targetnya, mereka menurunkan kewaspadaannya. Dan di saat itu jugalah Water Slash langsung melayang ke arahnya, di mana dengan serangan yang dilancarkan oleh Jinu, kedua makhluk terbang itu berhasil dijatuhkan.
Kembali ke percakapan para ranker, Rachel yang mengetahui jika Jinu berada di lantai 100, ia bertanya kepada setiap orang, bukankah itu akan menjadi tepat 10 tahun perilisan? Dan Zenos membalas jika God Jinu benar-benar mengerikan. Bahkan Sugoi juga merasa jika dirinya tak bisa berhenti hingga melihat ending di lantai 100. Jadi jika God Jinu berhasil menyelesaikannya, itu merupakan hal yang indah. Jadi jelas jika dirinya tak pernah mengecewakan. Hanya saja Baekjeon sedikit penasaran karena apakah mereka tidak melihat pemberitahuan tentang dunia baru yang terbuka setelah menyelesaikan lantai 100. Bukankah itu artinya seluruh kerangka game akan berubah atau mungkin sesuatu akan terjadi? Dan Rachel membalas jika sepertinya yang menulis pemberitahuan itu hanya untuk candaan karena dirinya sendiri ragu ada developer yang mengharapkan lantai 100 diselesaikan. Tapi Baekjeon kembali berkata, jika apa yang pemberitahuan itu katakan benar, jika dunia benar-benar berubah dan dunia nyata kita berubah menjadi dunia summoner, bukankah itu menarik? Namun mengalihkan percakapan itu, kembali ke Jinu yang sedang menghadapi lantai 100. Dirinya dikejutkan oleh sesuatu, di mana di hadapannya muncul sosok naga merah besar yang bersiap menyerangnya. Di saat berikutnya, naga itu langsung melayangkan Fire Breath ke arah Jinu. Dan Jinu yang melihatnya, ia langsung memanggil Blue Dragon, serta melancarkan Water Blast untuk memblokir serangan lawan. Dan dari itu juga lah, kedua elemen berbeda mulai bertubrukan dan menggoncang sekitarnya. Yang mana Jinu yang menyaksikan itu hanya dapat terpukau diam. Hingga akhirnya, ledakan yang meledakan sekitarnya langsung terjadi dengan hebat. Dengan apa yang terjadi, Jinu mendapatkan notifikasi jika dirinya berhasil menyelesaikan lantai 100 Tower of Trials. Jadi, ia benar-benar senang. Hanya saja, Jinu tidak tahu waktu dalam merayakan hal tersebut. Sampai-sampai orang yang melihatnya menganggap jika Jinu telah gila. Tapi, meski orang-orang memandangnya seperti itu, Jinu memeluk ponselnya dengan erat. Karena pada akhirnya, God Jinu yang hebat berhasil menyelesaikannya. Jadi sekarang saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada game itu. Tapi tentu sebelum dirinya mengakhiri game, ia harus membual kepada para veteran dulu. Hanya saja di saat Jinu memperhatikan ponselnya, orang-orang yang ada di sekitarnya dikejutkan oleh apa yang terjadi. Di mana di saat Jinu menoleh ke arah langit, notifikasi pemberitahuan muncul jika Jinu telah menyelesaikan lantai 100 Tower of Trial. Jadi karenanya beta testing telah selesai. Melihat hal tersebut, Jinu cukup terkejut karena mengapa notifikasi layar game ada di langit. Dan selanjutnya, selebaran berwarna merah mulai menghujani sekitarnya. Di mana di saat orang-orang mengambil hal tersebut, mereka penasaran tentang apa sebenarnya itu. Dan salah satu dari mereka melihat pemberitahuan untuk merobek summoning scroll. Meski tidak mengetahui tentang apa yang terjadi, pria tersebut akhirnya mencoba mengikuti apa yang dilihatnya. Jadi, dirinya mencoba untuk merobeknya. Dan Jinu yang melihatnya, ia meminta pria itu untuk menunggu sebentar. Karena sebaiknya ia tidak merobeknya. Namun, karena terlanjur telah merobeknya, kertas itu langsung meledak di hadapannya. Dan kemudian, notifikasi lanjutan muncul jika dunia baru sedang diciptakan. Sampai-sampai Jinu yang melihat semua kejadian itu, dirinya hanya dapat terdiam tak percaya. Karena saat ini, dunia miliknya dipenuhi oleh banyaknya monster buas. Tapi mengalihkan kemunculan monster, Jinu tidak menyadari jika dirinya berada di tengah jalan. Dan karenanya, sebuah mobil truk malah menabraknya. Dari kejadian tersebut, setiap orang yang ada di sana kembali terkejut, di mana dengan teriakan histeris, mereka memberitahukan yang lainnya jika saat ini ada orang yang telah tertabrak mobil. Jadi, mereka dengan panik meminta tolong untuk memanggil ambulan. Sedangkan Jinu yang tertabrak, dirinya mulai kehilangan kesadaran. Tapi sebelum kesadarannya lenyap sepenuhnya, ia mengutuk game sialan itu karena telah menghancurkan kehidupannya. Singkat waktu, di sebuah rumah sakit, terlihat jika Jinu sedang tak sadarkan diri. Dan di saat ia dirawat, terdengar sebuah berita jika Liga Player Internasional sedang berlangsung. Tapi sayang, Korea Selatan kembali mencatat peringkat terbawah. Jadi sebagai tanggapan atas hal itu, asosiasi bersikeras untuk mengamankan lebih banyak summon rank tinggi.
Beberapa ahli berargumen jika mendapatkan Summoning Scroll ranking tinggi dengan dana APBN dirasa sangat sulit karena prioritas utama dana tersebut digunakan untuk membeli motor 58 juta sebanyak 24.000 unit. Bentar, salah berita negara ini. Ya udah. Balik ke cerita, terlihat jika ibu Jinu yang sedang mengupas apel, dirinya dikejutkan dengan respon anaknya. Jadi dengan penuh rasa terkejut, dirinya meminta suaminya untuk segera memanggil dokter. Karena saat ini, Jinu telah siuman. Singkat waktu, setelah cerita panjang dari ayah ibunya, Jinu yang baru saja terbangun benar-benar terkejut. Karena ternyata dirinya baru saja terbangun setelah 3 tahun lamanya. Dan hal kedua yang sama mengejutkannya, ketika ia melihat makhluk panggilan ayahnya yang merupakan golem batu. Jinu menyadari jika apa yang ada di dalam game telah berubah menjadi kenyataan. Jadi sepertinya itu semua bukanlah mimpi. Lalu hal ketiga, saat ini dunia sedang mencari God Jinu, di mana Rachel yang merupakan World Ring nomor 1 menyatakan jika Five Emperor masih menunggu kedatangannya. Jadi saat God Jinu muncul, sekali lagi dunia pasti akan berubah arah. Juga Rachel memberitahukan jika God Jinu yang dicarinya berasal dari Korea Selatan. Dengan apa yang diberitakan, Jinu yakin jika sosok yang dicarinya adalah dirinya. Juga tentang nama orang itu artinya ia merupakan Rachel dari One Heaven Five Emperor. Tapi meski begitu, Jinu sendiri masih bertanya-tanya, apakah dunia Battle of Summoners menjadi kenyataan? Bahkan saat ini, notifikasi memberitahukannya apakah Jinu ingin memulai tutorial. Di mana dari kegilaan itu, Jinu hanya dapat tertawa bingung. Melihat Jinu yang seperti itu, ibu dan ayahnya tentu saja mengkhawatirkannya. Jadi mereka meminta Jinu untuk beristirahat terlebih dahulu. Hanya saja Jinu membalas jika dirinya harus segera beradaptasi. Jadi karena ia sudah merasa jika tubuhnya mulai baikan, ia meminta ibunya untuk tak perlu khawatir. Dan meski dirinya masih belum memiliki apa-apa, juga belum sepenuhnya mengerti dunia yang telah berubah ini. Meski begitu, hal tersebut akan menjadi perkara yang mudah. Karena jika dunia ini merupakan Battle of Summoners yang dirinya kenal, maka ia percaya jika dirinya bisa menjadi yang teratas di dunia ini. Singkat waktu, setelah dikeluarkan dari rumah sakit, Jinu pulang ke rumah yang sudah sangat berubah. Dan saat ini, ia sangat fokus untuk mempelajari realitas baru. Dunia di mana bos tidak hanya menjadi sekedar game. Mulai dari duel, raid, dungeon berbahaya, dan tower of trial. Keseluruhan infrastruktur digital telah berhasil bermigrasi ke dunia nyata. Dan dalam 3 tahun itu, umat manusia sepertinya telah menemukan cara untuk hidup berdampingan dengan entitas yang disamennya. Tapi meski begitu, meski dunia dipenuhi oleh para summoners, Jinu yakin takkan ada yang bisa mencapai tingkat penguasaannya. Dan karenanya, saat ini merupakan waktunya untuk bergerak. Jadi, karena Jinu bertekad untuk memulainya, ia berencana untuk menghadapi tutorialnya. Singkat waktu, terlihat jika Jinu pergi ke taman yang cukup jauh dari masyarakat. Karena dirinya tidak bisa mengambil risiko adanya summon yang tidak stabil yang muncul di tempat umum. Dan karena taman itu sepi, ia mengeluarkan low grade summoning scroll yang didapatkannya dari hadiah tutorial. Jadi dengan item yang begitu familiar, saat ini semua perasaannya menjadi semakin nyata, di mana ia berharap agar setidaknya mendapatkan makhluk summon yang dapat berguna. Meski bagi Jinu sendiri, si God Jinu yang dikenal oleh legenda sebagai One Heaven, untuk memulai perjalanannya dari sampah tingkat bawah terasa seperti hukuman mati. Dan apa yang paling mengerikan adalah pool gacha yang sangat ampas, karena drop rate-nya sendiri benar-benar suram. Tingkatan makhluk summon dimulai dari ranking S sampai F, dan kemungkinan untuk mendapatkannya tidak masuk akal. Karena demi basic scroll seperti yang dimilikinya saja, seseorang harus berdarah-darah hanya untuk mendapatkan drop rate monster summon di ranking D. Jadi, mengetahui seampas apa summoning scrollnya, Jinu berharap agar apa yang dirinya panggil bukanlah makhluk ampas. Jadi, meski makhluk summonnya hanya berada di ranking E, setidaknya ia berharap agar itu dapat digunakan. Jadi karenanya, Jinu mulai merobek scroll summoning miliknya. Dengan robekan scroll summoning, Jinu memperhatikan layer system, di mana ia bertanya-tanya apakah dirinya berhasil.
Tapi selanjutnya ia sendiri penasaran tentang bagaimana cara mengetahui hasilnya. Dan di saat ia mempertanyakannya, sebuah petir langsung meledak dari summoning scroll miliknya. Dan sistem memberitahukan jika saat ini player baik Jiwoo telah berhasil memanggil Wayne Fairy dengan tingkatan X-Rank. Melihat kemunculan Wayne Fairy, Jinwoo cukup terkejut karena apakah ranking seperti itu memang ada? Sedangkan si Wayne Fairy yang terpanggil, ia sendiri sama terkejutnya karena apa mungkin dirinya berhasil disummon? Jadi dengan perasaan senang, ia merayakan kebebasannya karena sudah lama sekali dirinya bisa terbang seperti itu. Dengan Wayne Fairy yang begitu ekspresif, Jinwoo tentu saja tak menyangka karena sejak kapan makhluk summon bisa bicara. Namun ia kemudian teringat sesuatu. Jadi Jinwoo bertanya kepada Wayne Fairy, apa mungkin dirinya merupakan Ramba? Dan Wayne Fairy yang mendengarnya, ia membalas jika dirinya merupakan Wayne Fairy. Hanya saja ketika dirinya mengingat sesuatu, ia berkata jika hanya ada satu orang saja yang pernah menggunakan nama itu untuk memanggilnya. Jadi dirinya bertanya, apa mungkin orang yang telah memanggilnya adalah God Jinwoo? Jadi dengan tebakan tersebut, Ramba langsung memeluk Jinwoo karena dirinya benar-benar rindu untuk bertemu dengannya. Mengetahui jika itu memang Ramba, Jinwoo sendiri mengingat jika dulunya Wayne Fairy hanyalah summon ranking E. Dan dengan memanfaatkan mekanisme tersembunyi serta memasangkan rune optimal, Ramba bisa berubah menjadi support tingkat atas yang bisa meningkatkan attack speed hingga level yang tidak masuk akal. Dan saking banyaknya waktu yang dirinya habiskan dengan Wayne Fairy itu ketika menjadi summoner pemula, pada akhirnya Jinwoo memberi nama Ramba kepadanya. Namun hal yang anehnya, bukankah unit tersebut telah dihilangkan dari game saat pembersihan bug besar-besaran di akhir tahun pertama? Bahkan pernyataan resminya mengatakan jika penggunaan dihentikan karena penemuan eksploitasi yang bisa merusak game. Pada awalnya, Jinwoo sangat kesal ketika developer menghapus makhluk summon yang telah dirinya sempurnakan selama setahun penuh. Jadi, mengetahui jika Wayne Fairy dapat dipanggil, kegilaan macam apa yang sedang terjadi? Hanya saja ketika Jinwoo memperhatikan informasi Ramba, ia sedikit terfokus kepada ranking X yang ditambahi dengan pemberitahuan dikurung, di mana Jinwoo mempertanyakan tentang apa maksud dari itu semua. Dan di saat Jinwoo memperhatikan itu, Ramba yang bertemu kembali dengan Jinwoo, ia memberitahukan jika dirinya tiba-tiba diseret ke tempat aneh dan dikurung di sana. Jadi, ia meminta God Jinwoo agar mereka tidak berpisah kembali. Namun Jinwoo yang mendengarnya, ia bertanya kepada Ramba tentang apa maksud dari dirinya yang dikurung, juga siapa yang telah mengurungnya. Menyadari jika Ramba telah mengatakan sesuatu yang salah, dengan panik ia beralasan jika dirinya sepertinya melupakan sesuatu. Jadi ia berkata jika kepalanya tiba-tiba saja menjadi sakit. Jadi dengan teknik penggoda, Ramba merasa jika sepertinya ada bajingan yang sudah memberikan batasan kepadanya. Mengabaikan tingkah konyol Ramba, Jinwoo memintanya untuk memberitahukan hal yang bisa diingatnya. Dan Ramba membalas jika dirinya tidak bisa mengatakan banyak hal, karena mereka telah dikurung di sana. Bahkan awalnya mereka tidak bisa pergi meski player sudah berusaha mati-matian untuk memanggilnya. Dan mengetahui jika Ramba tidak sendirian, Jinwoo pun bertanya, apa mungkin ada yang lainnya? Di mana Ramba membenarkannya serta berkata jika mereka berada di ruangan yang berbeda. Jadi meski ia tidak tahu siapa mereka, tapi dirinya yakin jika ia tidak sendirian. Dan juga mereka yang dikurung sekitar bersepuluhan. Dengan mencoba mengingat sesuatu, Jinwoo kembali terkejut karena apa mungkin makhluk yang bernasib sama seperti Ramba merupakan 10 makhluk summon yang hilang karena klasifikasi bug yang dirinya manfaatkan. Jadi, apa mungkin semua makhluk summon itu diklasifikasikan sebagai X-Rank dan berakhir dikurung? Juga, bukankah sebelumnya Ramba terpanggil karena bereaksi terhadap summoning scroll yang dirinya robek? Jadi dengan spekulasi tersebut, Jinwoo merasa jika hanya dirinya saja yang bisa mendapatkan makhluk summon ranking X. Dan karena ia merasa jika itu merupakan bonus sebagai player yang telah menyelesaikan lantai 100 di Tower of Trial, Jinwoo dengan pede langsung merobek summoning scroll keduanya, di mana ia berharap agar mendapatkan makhluk summon ranking X kembali. Tapi ternyata apa yang dipanggilnya hanyalah gorila gila berwarna biru, di mana itu merupakan hairy gorilla dengan ranking F.
Melihat kemunculan gorila, Jinu sedikit kecewa karena ternyata summoning scroll miliknya memiliki red pool yang random. Tapi mau bagaimanapun, dugaannya belum dapat dibuktikan. Jadi, apa yang perlu Jinu lakukan? Ia harus mengaktifkan summoning scroll sebanyak-banyaknya untuk memaksimalkan kemungkinan mendapatkan makhluk summon ranking X. Dan jika dirinya bisa mendapatkan semua makhluk summon ranking X, mungkin dirinya bisa menjadi jauh lebih kuat daripada saat masih aktif sebagai One Heaven. Dari itu jugalah Jinu memanggil Ramba, di mana melihat Ramba yang memanggil dirinya God Jinu, Jinu memintanya untuk jangan pernah memanggilnya seperti itu, karena Jinu ingin merahasiakan identitasnya, terutama karena Five Emperor, God Jinu menjadi nama yang sudah dikenal di seluruh dunia. Jadi tidak peduli seberapa superior informasi dan pengalaman yang Jinu miliki, ia tidak yakin dapat menutup celah 3 tahun ketertinggalannya. Juga jika informasi tentang God Jinu memiliki makhluk summon ranking X tersebar, mungkin dirinya akan menjadi target kecemburuan orang-orang. Di saat Jinu memikirkan itu semua, tiba-tiba saja area sekitarnya mulai bergetar, di mana karenanya baik Jinu, gorila biru, dan Ramba benar-benar terkejut. Tapi kemudian notifikasi memberitahukan jika dungeon basic untuk pemula telah dibuat. Yang mana mengetahui adanya dungeon, Jinu bertanya-tanya, apa dirinya harus masuk sekarang juga? Tapi saat ini, Jinu merasa sedikit ragu, karena meski dirinya telah menyelesaikan banyak dungeon, realita sangat berbeda dengan apa yang ada di dalam game. Jadi karenanya, Jinu mencoba untuk mengendalikan dirinya. Bahkan sejujurnya, dirinya merasa sedikit takut. Tapi meski begitu, Jinu sadar jika dirinya takkan bertarung secara langsung. Lagi pula, dungeon yang ada di hadapannya hanyalah dungeon tutorial. Jadi setelah memantapkan diri, Jinu mulai mendekat ke arah gerbang dungeon, di mana saat ini ia harus menyesuaikan diri pada kenyataan yang sudah berubah menjadi seperti ini. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.